lagi enggak? Dia stay. Saya tanya, hamba 1 talenta ngambil talentanya orang lain enggak? Dikembalikan kok sama tuannya, utuh. Ini menarik saudara di sini. Dia enggak kehilangan loh. Dia memberikan, dikembalikan ke tuannya. Tapi apa jawaban tuannya? Yuk ayat 26 multimedia. How are you? Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua, saudaraku. Saya akan berbicara dari seri firman Family Blessing ya Pak ya. 2 minggu ini kita masih akan berbicara membahas mengenai keuangan. Saya masih akan melanjutkan dari minggu yang lalu. Kita berbicara mengenai hutang. Minggu ini saya akan berbicara tentang family management. Sadarkah saudara, manage well memungkinkan saudara live well. Ketika saudara bisa mengelola dengan baik, disitulah engkau bisa hidup dengan baik. Manajemen punya peranan yang sangat besar saudaraku di dalam sebuah rumah tangga. Saya banyak berjumpa dengan mismanagement di dalam, karena kita banyak ini nanti berbicara mengenai keuangan ya saudaraku. Saya melihat ada banyak mismanagement karena tidak pernah diatur pos-posnya. Jadi seringkali saudaraku akhirnya pada saat sesuatu yang tidak terduga muncul, we are not ready. Kita nggak siap, akhirnya kolaps. Mismanagement bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya keuangan. Tapi sering saya juga melihat mismanagement pola asuh anak. Berapa banyak bukan karena orang tua nggak sayang loh saudaraku. Justru karena terlalu sayang nggak bisa disiplin. Akhirnya kewalahan, nggak bisa menghandle anak akhirnya. Saya juga melihat bukan hanya nggak disiplin, seringkali kadangkala the absence of parents. Pastor saya kan bukannya tidak bersama dengan anak-anak. Tapi saya memperhatikan ya saudaraku dalam kehidupan saya sendiri. Ketika anak-anak masih kecil, kita tuh biasanya terus ada bersama dengan mereka karena kebutuhan mereka, kehadiran orang tua secara fisik masih besar sekali saudara. Tapi and then sampai di satu titik anak-anak itu bertumbuh remaja. Bertumbuh jadi anak muda, youth. Kalau kita nggak hati-hati, kita merasa kita berpikir ini anak-anak udah gede. Mereka udah bisa apa-apa sendiri. Kita satu rumah, tapi actually we don't know what's going on dengan anak-anak. Di titik itu, anak-anak itu mengalami melalui fase kehidupan yang tanpa kita sadari, satu rumah tapi kita tidak ada di satu fase. Begitu kita melihat perubahan dalam diri anak-anak kita berpikir kok sekarang anak saya beda. Beda dari yang kapan. Kita masih memandang mereka ada di fase yang we are there. But they are no longer there. Kalau enggak hati-hati akhirnya kita enggak bisa menghandle anak kita. Satu yang harus saya sampaikan, PR yang tidak saudara selesaikan hari ini akan menjadi PR masa depan. Yang jadi masalah ketika itu sudah menjadi PR masa depan, mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih daripada sekarang. My point saudara, poin saya, manage well, live well. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa pentingnya manajemen. Karena seringkali kadang kita sebagai orang Kristen kalau enggak hati-hati kita curang. Kita bergantungnya hanya pada belas kasihan Tuhan aja, tapi tidak melakukan bagian kita. Sedikit-dikit
serahkan Tuhan. Sedikit-dikit serahkan Tuhan. Enggak salah sih saudara. Tapi Tuhan juga gantian tanya. Kayaknya yang ini bagian kamu deh. Kenapa diserahin ke saya? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ada satu ayat yang bisa menggambarkan apa yang saya katakan, Pak. Kita lihat yuk, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Pertanyaannya saudaraku, pada saat ayat ini ditulis di Kejadian 2 ayat 5, bumi dan seisinya sudah selesai diciptakan belum? Sudah. Tapi ayat ini mengatakan belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan. Kalau saudara melihat lagi, hari kesekian tumbuhan itu sudah diciptakan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kok bisa belum ada? Lihat saudaraku. Dalam diri saudara di tempat ini, Tuhan sudah memberikan. Tidak ada satupun dari saudara dibiarkan tangan kosong. Saudara dibekali dengan semua yang saudara butuhkan untuk berhasil. The DNA to be great is in you. Tapi ternyata ayat ini membukakan kepada kita pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Belum ada. Karena Tuhan belum menurunkan hujan. Kadang sebagian dari kita merasa bisa tanpa Tuhan. Kita jalan, kita kerja keras. Tapi kita lupa, faktor terbesar tidak bisa tanpa Tuhan. Yang jadi masalah saudaraku, ada satu ekstrim berikutnya lagi. Gak bisa tanpa Tuhan, akhirnya kita gak ngelakuin apa-apa. Tapi ayat ini mengatakan belum turun hujan dan apa Bapak Ibu? Belum turun hujan dan tidak ada manusia yang mengerjakannya. Ternyata saudaraku, Tuhan saudara sekalipun dia bisa, dia tidak mau bekerja sendiri. Dia menantikan saudara. Dia mau bekerja sama dengan saudara. Dia mencari orang-orang yang bisa mengelola. Bahasanya lain mengelola itu apa tuh saudara? Manage. Hari ini dibuka lowongan saudaraku, Tuhan mencari manajer-manajernya Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai jadi manajer-manajernya Tuhan? Oh, boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Sekalipun Tuhan bisa, Tuhan mau pakai saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara melihat betapa pentingnya manajemen. Sekalipun Tuhan sudah berikan, kalau tidak dikelola, tidak akan tumbuh. Pertanyaannya sekarang, what is management? Apa itu manajemen? Apa sih manajemen? Saya akan pakai perkataan saya dengan simpel aja saudara. Penggunaan yang efektif dan efisien dan maksimal dari setiap sumber daya yang ada. Seperti saya katakan tadi, setiap dari kita tidak dibiarkan tangan kosong, Pak. Dalam diri kita itu ada material dasarnya. Sumber daya macam-macam, sumber daya apa saja saudaraku? Ada sumber daya manusianya, apalagi? Finansialnya, apalagi? Waktu, apalagi? Talenta gift yang ada di dalam diri saudara. Sumber daya macam-macam. Yang namanya manajemen adalah bagaimana saudara menggunakan semua
sumber daya yang ada di tangan saudara semaksimal mungkin, seefektif mungkin untuk mencapai visi dan menghasilkan nilai tambah. Itu manajemen. Pastor, apakah ada ayatnya di dalam Alkitab? Surprisingly, Tuhan kita, Tuhan yang sangat concern dengan manajemen. Saudara masih ingat kisah 1, 2, 5 talenta? Masih ingat ya? Saudara, oke. Yang 1 talenta dikasih. Oke? Apa yang dilakukan? Dikubur. Oke, so nothing be done. Oke. Yang 2 dan 5 talenta apa yang dilakukan? Dikelola. Sehingga 2 jadi 4. 5 jadi 10. Perhatikan ini. Jangan sampai ada anak Tuhan yang hanya mengenal sebagian dari karakter Tuhan, saudara. Kalau enggak hati-hati, banyak dari kita hanya kenal sebagian dari karakternya Tuhan. Saya tanya, yang 1 tadi dikubur, apa yang Tuhan lakukan? Apa? Dipecat katanya. Loh, sekarang to be honest, diambil artinya apa? Kalau diambil artinya apa? Sekarang saudara dikasih kepercayaan, kepercayaannya diambil artinya? Ya sudah toh. Katanya kasih, Pastor. Banyak dari kita kalau enggak hati-hati, kita hanya mengenal sebagian sisi dari karakter Tuhan kita. Boleh enggak saya ngomong gini? Ternyata manajer yang buruk dipecat. Loh, enggak enak saudara. But that's the reality. Kata diambil itu kan halusnya aja toh. Nah kalau mau to the point ya dipecat. Pertanyaan saya, yang 1 talenta dikasih ke yang mana? Pastor, kasihan. Harusnya kasih yang 2. Masih sedikit. Yang 5 bisa jadi 10. Dikasih ke yang mana? Perhatikan ini, bukan hanya dia memecat manajer yang buruk, dia memberikan promosi kepada manajer yang baik. Come on. Banyak di antara saudara berpikir Tuhan saudara hanya all loving. Dia bukan hanya Tuhan yang all loving. Dia mengharapkan apa yang dipercayakan atas hidup saudara dikelola dengan maksimal, dikembangkan 2 kali lipat. Oh, saya perkatakan atas kehidupan saudara ya. Di tempat ini dia menemukan manajer-manajer yang baik. Dia menemukan pengelola-pengelola yang baik. Karena ayat ini membuat saya amazed, saudara. Kita buka ya. Tuhan itu mencari. Saudara kalau di sini berapa banyak pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara. Tahukah saudara, Tuhan menyebut saudara dengan apa? Kita buka 1 Korintus 4, ayatnya yang kedua. Dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai pelayan-pelayan. Tetapi di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya versi KJV disebut seperti ini. Moreover, it is required in stewards. Apa itu artinya stewards? Pengelola. Yang dituntut dari seorang pengelola, apa saudaraku? Dalam bahasa Inggrisnya boleh dimunculkan multimedia? That a man be found faithful. Ternyata Tuhan itu menuntut dari para pengelolanya, boleh saya pakai bahasa sekarang ya saudaraku? Para manajernya, kesetiaan. Pertanyaannya, kesetiaan versinya Tuhan itu apa? Karena ada banyak di antara kita berpikir, just by being there artinya kita setia. Tapi coba kita lihat.
hamba yang 1 talenta tadi tetap ada di sana enggak? Dia enggak pergi kemana-mana. Come on. Mau buktinya saudaraku? Kita lihat ya. Yuk, Matius pasalnya 25 yuk kita buka. Yuk semua itu harus ada ayatnya saudara. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-25. Apa yang dikatakan hamba yang 1 talenta itu? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saya tanya, yang pertama, hamba 1 talenta itu pergi enggak? Dia stay. Saya tanya, hamba 1 talenta ngambil talentanya orang lain enggak? Dikembalikan kok sama tuannya, utuh. Ini menarik saudara di sini. Dia enggak kehilangan loh. Dia memberikan, dikembalikan ke tuannya. Tapi apa jawaban tuannya? Yuk ayat 26 multimedia turun ke bawah. Boleh dibaca sama-sama bagian A, 23. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang baik. Dari sini saudara mengenal another character of God. Loh 1 enggak diambil kok, dikembalikan kok. Tapi Tuhan ngomong apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi Tuhan ngomong bahwa yang dicari dari para pelayannya, para pengelolanya, that a man is found faithful, setia. Sekarang yang disebut hamba yang setia itu kayak apa? Saya tarik ke atas ya. Kita lihat hamba 2 dan 5 talenta. Apa yang Tuhan katakan? Kita naik yuk ke ayat 22. Saya bacakan, nanti ayat 23 kita baca sama-sama. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba. Oke. Apa jawaban tuannya? Ayat 23, sama-sama yuk. 23, maka kata tuannya itu kepadanya, hai hambaku yang... Berarti yang dimaksud setia yang mana? Ini menarik loh saudara. Ini menarik. Atas setiap deposit, atas setiap talenta, atas setiap waktu, atas setiap karunia, atas setiap bagian demi bagian yang Tuhan taruh atas hidup saudara. Dia mengharapkan engkau mengelolanya dengan baik. Tidak boleh kembali 1, tetap 1. Dia berharap dari apa yang sudah dia percayakan bertumbuh. Oh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Berapa banyak di tempat ini yang mau jadi pengelola yang setia, lambaikan tangannya yang paling tinggi. Jadi atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang saudara. Do you manage your life? Apakah saudara mengelola kehidupan saudara? Halo? Apakah saudara mengelola kesehatan saudara? Yang sudah menikah boleh lambaikan tangan. Apakah engkau mengelola keluargamu? Orang tua, anak-anak dipercayakan kepadamu bukan hanya 1 jadi 1 loh. Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka potensi-potensi yang begitu besar. Tuhan percayakan kepada saudara supaya potensi itu tidak mati, potensi itu berkembang dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. In case ada di tempat ini yang saudara berkata, Pastor saya enggak bisa apa-apa. Yang saya tahu di dalam Alkitab enggak ada 0 talenta saudaraku. Buat saudara yang berpikir, saya enggak punya apa-apa Pastor.
Ingatkah saudara, 1, 2, dan 5 talenta bukan milik mereka loh. Yang mengerti amin ya yang paling keras. Baik 1, 2, dan 5 talenta semuanya adalah kepercayaan yang diberikan. Tidak ada hamba dengan 0 talenta. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Hari ini saya berjumpa dengan orang-orang luar biasa. Tidak ada dalam hidupmu yang 0. One way or another. Tuhan titipkan Pak dalam hidupmu. Either 1 talenta, 2, 5 talenta. Dia mengharapkannya untuk dikelola. Pastor, kalau dikelola berarti what should I do? Starting yang hal kecil aja boleh nggak Bapak Ibu? Boleh? Boleh nggak saya memulai dengan kehidupan rohani? Yang tadinya datang nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa saudara. Pastor, saya nggak bisa apa-apa, pokoknya saya cuman datang. Kalau orang Jawa itu di tempat saya dulu ada istilah, saya nggak tahu kalau Jakarta apa ya. Dulu saya waktu kecil ada istilah pupuk bawang. Saudara tahu nggak ya? Kalau di sini apa? Di Jakarta istilahnya apa? Pupuk bawang tuh apa ya? Kayak dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya pokoknya dia datang aja gitu. Apa? Anak bawang. Apa di sini istilahnya anak bawang? Oke, saudara boleh datang di tempat ini nggak bisa apa-apa, and that's fine. Saudara boleh datang. Doa ya Pak, aduh jangan saya pastor, jangan saya. Tapi 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Yang tadinya ngomong aja gak berani. Sekarang lidah bibirnya dipakai untuk bersaksi. Yang tadinya hanya doa makan saja gak bisa. Sekarang bahkan tumpang tangan atas si sakit disembuhkan. Saya melihat 1 persatu dari tempat ini. Yang tadinya datang imannya bukan hanya low. Tapi imannya sudah minus. Saudara boleh datang dalam keadaan hancur. Saudara boleh datang dalam keadaan down. And that's okay. Tapi tidak boleh selamanya down. Tidak boleh selamanya minus. Ada 1 titik di mana imanmu dibangkitkan. Engkau terus mendengarkan rema dan firman Tuhan yang diisi di dalam kehidupanmu. He expect you. Dia mengharapkan engkau untuk mengelolanya. Sehingga yang tadinya gak bisa berdoa sekalipun. Sekarang menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi sakit penyakit. Saudara berani berdiri dan mengalami mujizat terjadi atas hidupmu. Oh aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Artinya saudaraku boleh gak saya artikan juga. Kalau yang tadinya datang hanya 1 orang. 1 tetap jadi 1 boleh gak saudara? Hah? Loh tadi ayatnya tadi loh. Hah? Loh pastor saya setia loh pastor. Berapa banyak di sini yang jemaat sudah lebih dari 10 tahun angkat tangan? Oh tuh saya lihat. Banyak saudaraku. Jangan diturunkan tangannya. Angkat tangan dulu saudara. Oh banyak saudara. Saya melihat tangan-tangan saudara. Berapa banyak yang lebih dari 5 tahun angkat tangan? Turunkan tangan saudara. Pastor, dari 5 tahun lalu yang lain belum ada, saya sudah di sini. Loh 1 tetap 1 kan? Tadi ayatnya ngomong apa? Tuhannya ngomong apa? Hai? Bukan saya yang ngomong loh Bu. Aduh saya gak enak nih saudara. Tapi bukan saya yang ngomong. Berarti kalau 1, Tuhan maunya jadi 2. Boleh gak sih senggol kiri kanan? Pak, jadi KKS. Nah gak boleh selamanya sama. Pastor saya kan setia, saya di sini udah 20 tahun. Tuannya tanya, 20 tahun itu
1 jadi berapa? Maafkan saya saudaraku, saya paham bahwa ayat ini sedang berbicara tentang talenta. But yes, talenta berbicara banyak hal dalam hidup saudara kan. Saya hanya mengambil 1 titik kecil di sana. Apakah terlalu berlebihan kalau saya terapkan itu di dalam hal rohani? Tapi boleh juga enggak saya terapkan dalam hal keuangan? Oke. Berarti saudara datang yang tadinya masih biasa-biasa, boleh enggak selamanya biasa-biasa? Loh tapi saya setia pastor. Loh saya setia, saya enggak meninggalkan Tuhan loh. Itu tadi hamba 1 talenta meninggalkan Tuhan ya? Enggak. Siapa bilang dia ninggalin Tuhan? Enggak. Dikasih lagi sama Tuhan, dikembaliin lagi. Kan enggak dicuri. Tapi apa jawab Tuhannya? Senggol kiri kanan, hari ini jadi hari pertobatan nasional, saudara. Kadang kita berpikir bertobat itu hanya dari dosa ya. Tapi sadarkah saudara, yang namanya dosa engkau tidak mencapai rencana Tuhan, yang namanya dosa hamartia itu ya saudara. Kalau anak panah harusnya nancep ke bullseye, titiknya tengah, itu miring, melenceng, itu hamartia. Kalau saudara in case saudara berpikir yang namanya dosa itu hanya membunuh, dosa itu hanya mencuri, kata hamartia itu artinya anak panah itu melenceng tuh dari titik yang harusnya. Hari ini saya tantang nih. Ternyata pertobatan bukan hanya sekedar dari dosa yang lain saudara. Tapi berapa banyak di sini yang mau dipakai Tuhan untuk masuk pada bullseye, rencana Tuhan digenapi. Tidak ada satupun yang Tuhan janjikan, yang baik, yang tidak digenapi atas hidupmu. Jadi. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Berarti pastor, kalau seperti itu, what should I do? Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa memanage dengan baik? Boleh enggak kita belajar dari nol, saudara? Saya tahu setiap kita di tempat ini beda-beda ya ininya. Proporsinya, levelnya berbeda-beda. Tapi saya akan tarik dari yang paling basic dulu, boleh enggak Bapak Ibu? Boleh ya. Dan karena minggu ini tadi saya sampaikan saya masih akan membahas mengenai finance. Keuangan, maka saya akan membagikan kepada saudara 7 poin manajemen keuangan. Yang pertama saudara, simple aja, fokus mempertebal cash flow positif. Oke, kan ini dasar loh. Pastor, apa itu cash flow? Arus kas. Apa itu arus kas? Sesederhana keuangan kita itu seperti air yang mengalir. Arus kas adalah arus di mana aliran uang masuk dan uang keluar. Cash flow positif berarti aliran yang masuk lebih besar dari aliran yang keluar. Saya tanya, kalau saudara jadi yang punya kolam, lebih senang banyak ikan masuk apa banyak ikan keluar? Tapi saya tuh heran tuh saudaraku, banyak orang kalau ikannya banyak yang keluar senang tuh. Loh, iya kan? Beli, happy. Uangnya habis, beli, happy. Gak ada uang, gesek, happy. Loh, cash flow positif itu sesederhana apa saudara? Aliran masuk, cash flow positif itu sesederhana gini. Saudara harus tahu dari mana itu uang berasal, kemana dia pergi.
Kalau bisa untuk hal yang positif, jangan izinkan, untuk hal yang konsumtif, jangan izinkan dia pergi. Simpel ya. Nah, itu keuangan dasar. Saudara bisa yang satu ini aja, berarti ada chance untuk maju. Loh, simpel kok. Keuangan gak berbelit kok saudaraku. Pastiin aja arus masuk lebih besar dari arus keluar. Sederhana ya? Boleh ya? Oke ya? Saya lanjutkan yang kedua, boleh nggak saudara? Oke, berarti yang pertama tadi apa? Pahami dari mana aliran uang saudara, lalu dia pergi ke mana. Kalau itu konsumtif, ditahan, jangan pergi. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, yuk tingkatkan financial IQ. Tidak bisa tidak, saudaraku, kalau saudara mau meningkatkan manajerial saudara, saudara harus meningkatkan financial IQ. Apa itu financial IQ? Sama seperti IQ, kecerdasan intelektual. Dibutuhkan untuk pendidikan ya saudara. Financial IQ dibutuhkan untuk saudara bisa memanage keuangan dengan baik. Ada banyak orang Kristen, SQ-nya bagus. SQ itu apa? Spiritual quotient. Kecerdasan spiritualnya bagus. Tetapi financial quotient-nya enggak bagus. Itu sebabnya saya paling bingung kalau ada yang tanya sama saya, Pastor, saya sudah puasa. Saya sudah berdoa. Saudara bisa melihat? That is two different things. Gitu. Spiritual quotient-nya harus ditingkatkan, tapi harus punya financial quotient. Punya kecerdasan keuangan. Nah, yang jadi masalah, ini yang paling gemesin. Nggak ada jalan lain saudara. Saudara dapatkan financial quotient, kecerdasan keuangan, financial IQ itu, quotient itu tidak bisa dengan cara bukunya dibakar, abunya diminum. I wish. Saya harap ada kayak USB yang bisa ditancepin saudaraku. Kayaknya akan lebih cepat gitu saudara. Tapi gak bisa. Nah ini jadi masalah besar orang Indonesia. Banyak gak suka baca. Mau gak mau ada pepatah ngomong gini. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak engkau belajar, semakin banyak yang kau dapatkan. Harus belajar. Rajin-rajin baca ya Bapak Ibu. Kenapa? Apa sih bedanya orang dengan punya financial quotient sama yang financial quotient-nya enggak bagus saudara? Orang yang financial quotient-nya enggak bagus, dikasih 100 juta, sudah hampir bisa dipastikan cepat atau cepat habis. Iya saudara, karena ya sudah somehow seperti saya menjelaskan kepada saudara, sekian waktu lalu saya mengajarkan anak saya yang paling kecil. Jen, mulai belajar ya, sekarang bisa dipercaya dalam keuangan. Saya suruh dia bikin pembukuan, saya suruh dia menulis hal simpel saudaraku, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Saya tanya sama dia, Jen ini dapat uang banyak, Jen happy enggak? Happy. Mau diapakan uangnya? Habiskan. Saudara bisa mengerti? Buat yang financial quotient-nya ini belum ditingkatkan, maka seberapapun justru banyak orang kerja keras,
dengan tujuan setelah ini beli tas branded. Habiskan. Dan habiskan tadi happy hatinya. Justru kalau nggak dibolehin, saudara bisa ngerti maksud saya? Selama financial quotient-nya tidak ditingkatkan dan masih pemikirannya sama, mindset-nya tidak dirubah, ya nggak bisa saudara. Bukan Tuhan nggak memberkati ya. Hujan itu deres. Hujannya deres, tapi kalau embernya lubang, saudara boleh taruh ember, hujan turun, tapi lubang. Ada ayatnya saudara. Oh ada ayatnya Bas? Ada. Yuk kita buka. Tuhan tuh ajaib kok saudaraku. Alkitab saudara itu penuh dengan pelajaran ekonomi loh saudara. Amazing. Amsal 21 ayat 20. Ini gak enak lagi ini saudara. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal memboroskannya. Lihat kiri kanan dan tanya, kamu yang mana? Gak enak lagi tuh ini saudara. Harta dan minyak ada di rumah orang bijak. Tetapi orang bebal, yang bilang bukan saya loh saudara. Pertanyaannya, saya yang mana? Karena tidak peduli hujannya deres, kalau embernya bocor, ya sudah habis saudaraku. Mau 100 juta, mau 200 juta, mau 1 miliar. Habis. Itu sebabnya poin yang kedua nggak bisa enggak. Tingkatkan financial IQ. Cara ningkatin nggak ada cara lain. Belajar. Belajar, belajar, belajar. Alkitab juga banyak kok saudara. Ini ayat-ayat kalau saudara menemukan ya, itu sebenarnya di dalamnya maknanya besar sekali. Ini yang ketiga ya. Kita lanjut lagi boleh? Ini juga berat lagi saudara. Simple tapi enggak gampang. Buat anggaran. Sampai di sini dulu, boleh saya tanya, ada di sini yang masih membuat anggaran angkat tangan? Ada, saya lihat tangan-tangan terangkat. Good, turunkan. Dan ikuti anggarannya. Ini saya mau tanya sungkan nih saudara. Yang bikin tadi, yang buat tadi diikuti enggak? Ada yang langsung angguk-angguk luar biasa. Dimulai dari simple saudara. Aliran tadi yang kita inginkan kan besar yang masuk daripada yang keluar. Nah untuk memastikan dia masuk dan tidak keluar, dikasihlah keran. Kerannya namanya anggaran. Ada ayatnya enggak pastor? Ada saudara. Alkitab itu menyenangkan, kan saya udah bilang. Alkitab itu menyenangkan. Lihat, Amsal 27 ayat 23 sampai 24 ngomong gimana? Kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu. Kan zaman dulu saudara. Loh, ya kan zaman dulu memang orang Israel itu adalah orang yang hidup dari agraria, bercocok tanam dan beternak. Nah Tuhan ngasih perintah, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, telinganya masih utuh enggak, kakinya pincang atau enggak, harus kenal. Di sini kalau saudara punya toko, harus kenal toko saudara. Ada enggak yang nyuri dombanya? Harus kenal stoknya. Stoknya memang aman atau ada yang nyuri? Nah, perhatikanlah kawanan hewanmu. Disuruh perhatikan satu-satu saudaraku. Pekerjaannya gimana? Kadang kalau kita nggak hati-hati ya saudara, ada sangat banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi.
Tuhan ngomong, disuruh hati-hati, disuruh memperhatikan. Kenapa? Nih, ayat berikutnya. Karena harta benda tidak abadi. Sekarang saudara boleh punya. Tapi kalau enggak hati-hati, kalau enggak diperhatikan, ayat ini ngomong, apakah mahkota tetap turun-temurun? Dari kakek neneknya kaya, dari buyutnya ke atas kaya. Apakah turun sampai ke bawah tetap sama? Loh, ini ayat amazing sekali loh saudara. Berapa banyak dari saudara yang terus-menerus mengikuti ya. By now saudara tahu Alkitab saudara amazing. Satu demi satu kebutuhan ada jawabannya di sana. Bikin, disuruh ngitung, disuruh hati-hati, disuruh perhatikan. Kenapa? Jangan kecolongan. Jangan di benak saudara masih 10 ternyata dihitung tinggal 7. Boleh? Boleh ya saudara? Ini kalau nggak hati-hati saudara rasanya kayaknya udah ini deh, kayaknya masih banyak deh. Ternyata hilang. Kenapa butuh anggaran? Bukan hanya supaya saudara nggak kecolongan. Saudara butuh anggaran supaya saudara bisa sadar financially. Kalau nggak ada anggaran, kalau saudara nggak tahu berapa pemasukan pengeluaran, hai saudaraku, itu kalau bisa keluar terus, dia keluar saudara. Buktikan perkataan saya. Itu semakin saudara nggak taruh anggaran ya, itu remnya blong Pak. Masuk jurang aja saudara nggak sadar kok. Ditanya masih, nggak apa-apa, Belanda masih jauh. Loh nggak ada ininya saudara dari mana taunya? Lah nggak pernah bikin Pak. Banyak orang bahkan ngomong sama saya kayak gini, Pastor, buat apa repot-repot bikin, toh akhirnya habis. Loh justru karena nggak pernah bikin. Habis. Itu sebabnya bikin yuk anggaran. Dan sadarkah saudara anggaran memampukan saudara untuk mencapai visi. Apa yang jadi visi saudara? Saudara pengen apa nih? Next yang berikutnya apa? Nah, mungkin buat orang tua visinya anak-anak harus lulus sampai ke jenjang yang lebih tinggi dari saudara. Saya nggak tahu. Bukankah itu butuh anggaran untuk dihitung? Gak bisa ngawur loh saudaraku. Yuk lanjut lagi boleh? Yang keempat, kalau sudah bagus semuanya nomor 1 dilakukan, 2, 3 dilakukan, 4. Lunasi hutang saudara. Kalau saudara yang tahu akunting saudaraku, ada yang namanya beban, ada yang namanya harta dan beban. Lunasi saudara. Saudara nggak bisa melunasi hutang dengan menambah hutang. Itu ilmunya dari mana? Saya tanya. Bagaimana melunasi hutang dengan menambah hutang? Setahu saya 1 tambah 1 sama dengan 2. Saudara 1 tambah 1, saudara berharap 0. Gimana? Nggak bisa. Tapi soal hutang saya udah nggak usah bahas ya saudara. Buat saudara yang belum datang minggu lalu udah cari YouTube aja deh. Minggu lalu sudah dibahas di sana saudaraku. Jadi saya nggak akan ambil waktu banyak untuk yang nomor 4. Saya langsung gerak ke nomor 5 boleh? Oke. Nomor 5. Tabung dan investasikan uang Anda. Boleh saya kasih tips? Banyak orang melakukan kesalahan ini. Dibelanjakan dulu, sisanya ditabung. Banyak yang ketawa nih saudara. Pertanyaannya, memangnya masih sisa? Itu yang susah, jujur sekali Bu. Dibalik yuk. Sudah ditulis dulu, makanya nomor 5 hanya bisa kalau nomor 3 sudah saudara lakukan.
Kalau enggak ada nomor 3, nomor 5 enggak bisa. Tetapkan dulu, saudara mau nabung dan invest berapa, baru sisanya boleh dibelanjakan. Kalau enggak, apa? Mau sampai lebaran kucing gitu, saudara. Ibaratnya saudaraku mau sampai kapanpun, mimpi tinggal mimpi. Pastor, saya maunya juga menabung dan invest, Pastor. Tapi gagal lagi, Pastor. Nanti bulan depan, kok masih gagal ya, Pastor? Karena memang enggak boleh, saudaraku. Jangan dibelanjakan dulu, sisanya ditabung atau diinvestkan. Investkan dulu di awal. Saudara sudah bikin perhitungan dulu dan saudara tetapkan di hati saudara. Sekian ini saudara mau investasi dan nabung. Baru selebihnya baru boleh saudara belanjakan untuk yang lain. Lah kalau enggak cukup pastor, ya harus diatur. Nomor 3 lakukan dulu. Dicari saudara, dari nomor 3 itu saudara bisa ketemu penyebabnya di mana. Gitu.